Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dala Apriani, NPM A1A0200113, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul akhlak. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu al-qul, yang artinya tabiat, perangai, tingkah laku, kebiasaan, dan kelakuan seseorang. Berdasarkan istilah, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam diri seseorang, yang keluar dengan mudahnya tanpa adanya pemikiran atau pemaksaan. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia, akhlak adalah budi pekerti dan kelakuan. Akhlak menurut Imam Al-Ghazali adalah sesuatu yang mengakar kuat dalam jiwa seseorang dan mendorong untuk melakukan sesuatu perbuatan tanpa harus dipikirkan terlebih dahulu. Jika perbuatan yang dilakukan baik, maka disebut akhlak mulia. Dan jika perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang buruk, maka disebut dengan akhlak tercela. Akhlak sendiri memiliki arti-arti yang berbeda-beda menurut para ahli. Pertama, menurut Ibnu Maskaweh. Menurutnya, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Menurut Abu Hamid Al-Ghazali, akhlak adalah sifat yang terpatri dalam jiwa manusia yang darinya terlahir perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan senang dan mudah tanpa memikirkan dirinya serta tanpa adanya renungan terlebih dahulu. Menurut Ahmad bin Mustafa, akhlak adalah sebuah ilmu yang darinya dapat diketahui jenis-jenis keutamaan, di mana keutamaan itu ialah terwujudnya keseimbangan antara tiga kekuatan, yakni kekuatan berpikir, marah, dan syahwat atau nafsu. Yang terakhir menurut Muhammad bin Ali As-Syarif Al-Jurjani, akhlak merupakan sesuatu yang sifatnya baik atau buruk, tertanam kuat dalam diri manusia, yang darinya terlahir perbuatan-perbuatan yang mudah dan ringan tanpa berpikir dan direnungkan. Pembagian akhlak itu sendiri ada dua, yaitu akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Nah, pertama akhlak mahmudah. Akhlak mahmudah ialah akhlak yang terpuji atau akhlak baik. Akhlak mahmudah atau karimah merupakan sifat atau kebiasaan seseorang yang mencerminkan isi hati, sehingga apa yang diucapkan, apa yang dilakukan tidak membutuhkan perintah atau instruksi. Sifat ini di mana akhlak mahmudah ini semuanya membawa kebaikan dan tidak merugikan orang lain. Nah, contoh dari akhlak mahmudah itu sendiri yang pertama yaitu berperilaku baik. Artinya, reaksi psikis dari seseorang terhadap lingkungannya dengan cara terpuji. Yang kedua, jujur, yaitu tingkah laku yang dapat mendorong keinginan atau niat baik dari seseorang dengan tujuan supaya tidak mendatangkan kerugian bagi orang lain atau dirinya sendiri. Yang ketiga, rendah hati. Artinya seseorang yang mempunyai sifat yang bisa membawa dan menempatkan dirinya sederajat dengan orang lain dan tidak merasa kalau dirinya lebih tinggi dari orang lain. Yang keempat, malu. Artinya, perangai dari seseorang yang mampu untuk meninggalkan perbuatan buruk dan tercela, sehingga bisa menghalangi niat seseorang untuk berbuat dosa maupun maksiat, serta mampu untuk mencegah orang lain untuk melalaikan orang lain. Yang kelima, sabar. Artinya mampu untuk menahan segala sesuatu yang sedang menimpa dirinya, yaitu hawa nafsu. Yang terakhir, murah hati. Artinya sifat yang selalu suka untuk memberikan kepada sesama tanpa mengharapkan imbalan. Nah, selanjutnya akhlak mazmumah. Akhlak mazmumah ialah akhlak buruk atau akhlak tercela. Akhlak mazmumah merupakan lawan kata dari akhlak karimah, yaitu mempunyai arti akhlak yang tidak terpuji ataupun akhlak yang buruk. Contoh dari akhlak mazmumah itu sendiri, yang pertama, summa, melakukan atau berkata sesuatu dengan tujuan orang lain akan mendengarkan supaya namanya dikenal. Yang kedua, riya atau pamer, melakukan perbuatan baik atau beramal dengan niatan supaya dilihat oleh orang lain atau ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Yang ketiga, takabur, menyombongkan diri sendiri karena dia merasa dirinya yang paling hebat dibandingkan dengan orang lain. Yang keempat, ujub,
atau mengagumi dirinya sendiri. Yang kelima, malas, tidak mau melakukan sesuatu. Yang keenam, tamak, serakah atau rakus dengan apa yang dia miliki. Yang ketujuh, bakil, tidak suka untuk membagi sesuatu yang ia punya kepada orang lain. Atau dari kata lain yaitu pelit. Yang terakhir, fitnah, memberikan informasi yang bukan benar adanya. Yang terakhir, keutamaan akhlak. Akhlak yang mulia memiliki banyak keutamaan. Di antaranya, pertama, mempunyai kedudukan yang tinggi. Seseorang yang punya akhlak terpuji dan budi pekerti yang baik akan mempunyai kedudukan yang tinggi di akhirat kelak. Yang kedua, cerminan keimanan. Akhlak yang mulia merupakan cerminan dari keimanan. Yang ketiga, manusia terbaik adalah yang paling baik akhlaknya. Oleh karena itu, akhlak yang baik merupakan ciri utama orang yang beriman yang paling sempurna imannya. Maka orang yang memiliki akhlak baik juga merupakan manusia yang terbaik. Yang keempat, Allah mencintai akhlak yang baik. Allah mencintai akhlak yang baik artinya orang yang berakhlak baik juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, Nabi Muhammad SAW mencintai orang yang berakhlak baik. Orang yang berakhlak baik juga dicintai oleh Nabi SAW. Yang ketujuh, amalan yang paling banyak memasukkan manusia ke surga. Akhlak yang baik merupakan amalan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW, ketika ditanya tentang amalan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga, beliau mengatakan, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Yang ke-8, rumah di surga tertinggi bagi yang berakhlak baik. Orang yang berakhlak baik tidak hanya masuk surga, tapi di surga mendapatkan tertinggi, bahkan berdekatan dengan Nabi. Yang terakhir, menggapai derajat sholat malam dan puasa sunnah. Dengan akhlak yang baik, seseorang dapat menggapai kedudukan seperti derajat orang yang rajin sholat malam. Itulah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Saya mohon maaf jika ada yang salah. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.